Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Kamil dengan NIM 1122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial dari Django dengan referensi dari Witris School, khususnya pada bab atau topik utama yaitu Django Syntax. Nah, pada Django Syntax ini terdiri lagi dari beberapa topik yaitu Django Variable, Django Text, Django If Else, Django For Loop, Django Comment, sampai dengan Django Include. Nah, langsung saja kita masuk pada subtopik pertama. Kita masuk pada topik pertama yaitu Django Variable. Nah, sebelumnya di sini kita telah mengenal yang namanya template variable. Nah, dalam Django template ini kita bisa merender variabel dengan meletakkannya di dalam bracket seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin menampilkan yaitu sini misal saya ingin hapus. Nah, kalau kita mengikuti contoh yaitu kita gunakan atribut 1 dan saya ingin menampilkan hello. Kemudian di sini kita merender variabelnya itu variabel first name. Variabel first name dan juga misal di sini menambahkan kata how are you. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat variabel di view. Nah, variabel first name ini dengan contoh di atas kita akan mengirimkannya ke dalam template dengan melalui sebuah view. Itu jadi kita buka view SPY. Kemudian di sini kita tambahkan variabel yang kita tambahkan yang baru tadi itu first name. First name dengan value-nya yaitu Linus. Nah, di sini kalau saya coba jalankan, letaknya di sini testing. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian sebagaimana yang kita lihat di atas tadi, kita membuat sebuah objek dengan nama konteks yang diisi dengan data yang dan dikirimkan ke first parameter yang ada di template render function. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita membuat variabel dalam template. Nah, kita juga bisa membuat variabel langsung pada templatenya, yaitu dengan menggunakan template text seperti ini. Nah, kemudian variabel yang tersedia tadi itu akan tampil hingga dengan pada tag penutup seperti ini. Jadi, kalau misal di sini di dalam tagnya itu with, maka kita akhiri dengan end with. Kalau for, maka akhiri dengan for. Nah, sebagai contoh di sini pada template HTML, di sini saya ingin menambahkan dengan with yaitu first name-nya sama dengan Tobias. Tobias. Kemudian seperti biasa di sini tutup persen. Kemudian yang ingin kita tampilkan yaitu hello first name. Baru ya masih sama dengan tadi. Cuman di sini kita tambahkan dengan penutupnya yaitu nah kan kita pakai di sini with, maka di sini kita tutup dengan end with. Sini saya coba hapus. Nah, seperti ini kalau kita coba jalankan. Nah, kan seperti ini. Kemudian data from a model. Nah, seperti contoh yang di atas itu merupakan hanya contoh sederhana untuk membuat bagaimana cara membuat dan menggunakan variabel dalam sebuah template. Nah, normalnya kebanyakan eksternal data yang kita ingin gunakan itu berasal dari sebuah model. Nah, kita bisa membuat sebuah model pada chapter berikutnya dengan nama member. Nah, yang akan kita gunakan di banyak contoh pada chapter dari tutorial ini. Nah, untuk mendapat data dari member model, kita harus mengimportnya ke dalam file views.py dan mengekstrak data yang kita dapatkan tadi ke view. Nah, jadi kita sedikit modif di bagian views.py di sini. Di sini
kita tambahkan http respon redirect. Kemudian bagian testing di sini kita membuat variabel baru yaitu members. Nah, members ini diambil dari objek pada member secara keseluruhan. Itu maksudnya value-nya. Value-nya, nah seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat variabelnya di sini yang diambil dari my members seperti ini. Nah, kemudian kalau kita di sini kita juga modif bagian template HTML-nya sesuai yang di sini kita mau tambahkan, yaitu pertama kita buat dulu UL, dan kemudian kita buat teks for X ini untuk perulangannya, kemudian kita panggil variabel yang tadi yang kita buat, dan kita tutup. Nah, ini akan berfungsinya menampilkan list, yaitu berupa sini kita direct render variabel dari variabel first name-nya. First name dari objek member tadi kita panggil dengan my members. Kemudian di sini jangan lupa kita untuk menutup tag-nya itu dengan, karena di sini kita pakai for, maka kita tutup dengan and for. Nah, seperti ini. Nah, kalau misal kita jalankan, oh, my members di sini sudah pas. Sini my members, members, objek. Nah, di sini sedikit typo. Nah, sini sudah sesuai. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Django template tag, misal di sini for untuk perulangan dari member. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pada Django text. Django tag. Nah, dalam Django template kita bisa menggunakan logika pemrograman seperti mengeksekusi statement if dan juga perulangan for. Nah, dengan keyword if dan for yang kita memanggil template text dalam Django. Nah, untuk mengeksekusi template text kita eh, kurung dengan atau kita kelilingi dengan bracket seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini di template HTML di sini saya ingin tampilkan pertama kita buat tag-nya yaitu if greeting sama dengan satu, kita tutup, maka aduh kan tampil di sini atribut satu isinya hello, kemudian sini saya coba copy, kalau yang di sini tampilannya yaitu by, ini untuk else. Nah, ini yang paling terakhir kita menutup tagnya yaitu NF. Nah, kalau kita coba jalankan,
Nah, kalau kita coba jalankan, sini mungkin ada kesalahan. Saya coba perbaiki. Nah, saya hapus saja yang bagian ini. Nah, maka tampilannya seperti ini. Akan tampil baik. Sebenarnya kita kenal yang namanya Django Code. Nah, jadi pada template teks ini kita merupakan cara untuk memberitahu Django bahwa di sini terdapat beberapa hal yang lain selain HTML dasar. Nah, kemudian template Django ini, template tag ini mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu, melakukan beberapa programming pada server sebelum mengirim HTML kepada klien. Nah, sebagai contoh di sini itu ada, nah, telah saya buat sebelumnya, tinggal saya copy saja. Nah, seperti ini. Itu kalau kita tampilkan seperti ini. Nah, kemudian terdapat beberapa tag referensi tag lainnya, misal dari auto escape. Nah, untuk kegunaannya bisa dibaca pada baca eh, baca sendiri seperti yang ini. Ada block, comment, cycle, debug, extend, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat pada sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk pada subtopik berikutnya yaitu Django if else. Django if else. Sini saya buka terlebih dahulu. Nah, pada Django if tag ini atau Django if else ini terdapat itu ada yang namanya if statement. Nah, sebuah if statement ini akan mengevaluasi sebuah variabel dan mengeksekusi sebuah blok dari kode dengan jika value-nya itu bernilai true. Misal di sini ini hampir sama dengan yang saya bahas sebelumnya. Nah, ada seperti ini. Seperti ini. Ini untuk statement if. Nah, seperti ini. Kalau kita coba jalankan, maka, duh, sini saya coba ke sejajar, ini maju. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, cuman mungkin di sini greetingnya tidak sama dengan satu, maka tidak tampil hello. Kemudian bisa juga dengan menambahkan elif, di mana ini akan lanjut ke kondisional berikutnya jika tidak bernilai true dan mencoba kondisi yang ada ini pada bagian elif, yaitu kalau kita coba di sini kita buat tagnya yaitu, oh,
edit rating sama dengan 2. Kemudian kita tutup. Untuk tampilannya kira-kira yaitu seperti ini, yaitu welcome. Kita coba jalankan. Nah, hanya di sini tidak tampil. Mungkin karena tidak greeting ini bukan satu atau bukan dua. Nah, kemudian itu ada juga tentu saja namanya else keyword, yaitu ini akan menangkap jika semua kondisional di atas itu tidak bernilai true. Maka di sini saya coba ikut. Itu tampilannya goodbye. Nah, kalau kita coba jalankan, nah berarti greetingnya itu bukan satu ke dua, yaitu terpenuhi pada conditional else. Itu maka akan tampil tulisan goodbye seperti itu. Kemudian kenal juga ada juga namanya operator. Sebagai contoh di atas kita menggunakan operator sama dengan di mana digunakan apa untuk mengecek apakah variabel ini nilainya sama dengan sebuah value. Tapi jika di, di sana itu banyak terdapat operator yang bisa kita gunakan, operator lainnya, atau bisa juga dengan eh, tanpa operator sama sekali jika kita ingin mengecek apakah variabel itu tidak bernilai kosong atau is not empty. Misal di sini ikut contoh saja, tinggal hapus. Maka if greeting di sini. Nah, kalau kita jalankan, nah maka akan tampilannya seperti itu. Nah, di sini diperkenalkan beberapa operator, ada sama dengan seperti yang saya gunakan ini, kemudian not equal atau tidak sama dengan, itu penggunaannya pakai tanda seru dan sama dengan, seperti ini. Kemudian kurang dari, itu seperti ini, sama kurang dari dan sama dengan, seperti ini. Eh, lebih dari, seperti ini, dan juga lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti ini. Kemudian ada bisa juga dengan N. Itu tinggal tambahkan di sini. N day sama dengan Friday. Misalnya seperti itu. Kemudian ada or. Misalnya seperti ini. Kemudian bisa juga pakai keduanya. Sini tambahkan saja. Rating sama dengan 5. Kemudian, nah seperti itu. Kemudian pada parentesis atau kurung kurawal ini tidak diizinkan dalam if statement dalam Django. Nah, jadi jika kita mengkombinasikan and dan or operator itu penting diketahui untuk menambahkan ke dalam kurung kurawalnya ini seperti and atau juga bisa dengan or yang berarti pada contoh di atas dibaca dengan
interpret var seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengecek apakah item terdapat dalam sebuah objek itu kita bisa memakai yang namanya operator in. Operator in itu penulisannya di sini. Nah, seperti ini. Kita pakai seperti ini. Kemudian fungsinya itu mengecek apakah item yang ada sekarang ini ada dalam sebuah objek. Nah, untuk sebaliknya yaitu kita mengecek apakah tidak ada. Kalau tidak ada, itu pakai operator not in. Kemudian kemudian ada namanya operator is, yaitu untuk mengecek apakah kedua objek ini bernilai sama. Nah, operator ini berbeda dengan operator equal atau sama dengan, karena operator equal ini digunakan untuk mengecek value dari kedua objek, tetapi berbeda dengan operator is untuk mengecek identitas dari kedua objek. Nah, kalau dalam view itu kita gunakan dua objek, itu X dan Y dengan value yang sama. Misal di sini ada view PY, terdapat dua buah eh, variabel yaitu X sama dengan yang terdiri dari value-nya berupa apa ini? List semacamnya. Kemudian di sini tinggal high copy. Duh, di sini Y. Nah, kalau kita gunakan yang di template HTML, kita gunakan is tadi. Jadi dia ini akan mengecek apakah kedua objek tadi memiliki value yang sama. Tetapi dengan objek yang sama. Oke, jadi misal di sini if X is Y, maka dia akan menampilkan output yaitu yes. Jika sebaliknya, maka dia akan tampilkan output no. Kalau kita coba jalankan, ya kira-kira seperti ini. Value-nya memang sama, tetapi objeknya berbeda. Nah, sama seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencoba di sini dengan contoh yang sama, yaitu dengan operator. Ya, di sini kita ganti dengan operator equal. Apakah hasilnya akan sama? Kalau kita jalankan, nah dia ini hasilnya berupa yes. Karena dia hanya akan menilai dari value-nya. Di sini ada keterangan how can two object be the same. Nah, jadi keduanya intinya memiliki objek yang sama. Jika kedua memiliki objek yang sama, maka dengan operator is ini akan menghasilkan true. Nah, kalau equals ini itu dilihat dari value-nya. Nah, kemudian kita akan mendemonstrasikan dengan menggunakan tag seperti ini. Nah, yang di sini kita akan gunakan untuk membuat sebuah variabel dalam template, yaitu di sini saya coba
buat itu tag with seperti ini, kemudian ditetapkan bahwa var 1 itu sama dengan X, kemudian var 2 itu sama dengan Y, X juga. Kemudian kita perlu tutup tag with-nya tadi itu dengan end with. Seperti ini kalau kita coba jalankan, nah seperti ini. Itu, nah di sini ganti. Nah, pasti tampilan itu yes, karena di sini telah dideklarasikan bahwa variabel 1 itu sama dengan X dan variabel 2 itu sama dengan X. Jadi keduanya itu memiliki objek yang sama X. Nah, kalau kita pakai is, nah is ini akan bernilai true jika objeknya sama. Nah, ini karena objeknya sama, maka akan tampilkan yes. Seperti itu. Kemudian jika objeknya berbeda, itu kita bisa pakai is not. Kalau kita jalankan, nah ini. Karena di sini tampil no, berarti dia ini tidak berbeda. Atau kebalikannya lah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu Django for loop. Django for loop atau Django for tag. Nah, pertama itu kita mengenal yang namanya perulangan for. Nah, dalam perulangan for ini digunakan untuk perulangan di atas dari sebuah sequence. Nah, perulangan dia di atas item dalam sebuah array atau sebuah list dan juga sebuah dictionary sebagai contoh misal di sini eh, itu sini saya ikuti contoh itu kita gunakan perulangan for dalam for each ini. Nah, kemudian kalau mengikuti contoh tadi ini harus ditambahkan terlebih dahulu variabelnya, variabel X. Di sini ganti saja dengan mengikuti. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian perulangan dari daftar dictionary juga bisa. Tuh, kira-kira seperti ini. Jadi kita buat dictionary dulu. Kemudian kita dalam dictionary itu kan kita mengenal biasanya itu apanya nih? Variabelnya ada variabel brand, model dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita buat dengan X. Nah, X-nya ini akan memanggil variabel dari dalam dictionary-nya seperti itu. Kemudian data from a model. Jadi data dalam sebuah model itu seperti sebuah table yang di dalamnya terdapat rows dan juga kolom. Nah, anggota member model ini bisa dibuat di awal dengan jumlah 5 baris dan setiap baris itu memiliki 3 kolom. Nah, jika dipetakan datanya itu dari model itu sebagai query set object yang memiliki format yang hampir mirip dengan cars. Itu sebagai contoh sebuah list dalam dictionary. Oh, cars ini merupakan
dari dictionary yang seperti ini tadi contoh di atas. Nah, query setnya kira-kira seperti ini. Kalau saya mengikut ini, tuh di, nah tampilannya seperti ini. Nah, itu diibaratkan jadi list dari objek membernya ini atau member model ini dapat dilistkan dalam sebuah dictionary seperti ini. Nah, untuk tampilannya bisa dipanggil dengan seperti ini. Nah, kalau saya coba jalankan kira-kira ya seperti itulah. Sini untuk tampilan ini perlu dimodif dulu bagian sini, bagian viewsnya. Kemudian bisa juga dengan sebaliknya, yaitu untuk keyword reverse ini kita gunakan ketika ingin membuat loop yang telah kita buat tadi dengan urutan sebaliknya. Yaitu kalau sebagai contoh di sini, yaitu biasanya kan dimulai dari satu, ini dimulai dari 5. Seperti itu. Nah, kemudian untuk keyword empty ini kita gunakan jika kita ingin sesuatu yang spesial dalam objek itu kosong. Nah, tampilannya itu seperti ini. Kemudian keyword empty juga ini bisa digunakan jika objek itu tidak ada atau does not exist seperti ini. Kemudian variabel perulangan. Nah, di Django ini kita mengenal beberapa variabel yang tersedia dalam sebuah perulangan. Itu mulai dari for loop counter, counter 0, first, last, parent loop, ref counter, sampai dengan ref counter 0. Nah, kalau ref counter ini, ya gunanya itu perulangan sekarang itu dimulai dari 1. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau saya coba copy, sini kita ganti dengan, nah seperti ini. Kalau saya coba jalankan, nah ini tentunya dimulai dari 1. Nah, kemudian counter itu pasti dimulai dari 0. Kalau for loop counter, counter 0, counter 0. Kemudian tinggal tambahkan 0. Nah, itu dimulai dari 0. Kemudian untuk first itu akan mengizinkan kita untuk mengetes dalam perulangan ini pada sebuah da- pada di dalam dari perulangan pertama. Itu misal coba aduh, tinggal ganti di sini. Jadi di sini akan menggambarkan sebuah background blue pada perulangan pertama dari loop. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan apapun eh, dalam bagian iteration pertama dari loopnya.
Nah, kemudian, nah, untuk last D ini untuk sebaliknya. Jika yang berbeda itu sedikit yang berbeda itu bagian first-nya, kalau ini last. Kalau kita coba jalankan, nah kira-kira seperti ini. Kemudian ref counter. Nah, ref counter ini perulangan yang sekarang itu dimulai dari akhir dan terhitung mundur dan berakhir pada satu. Nah, kalau dijalankan itu kira-kira seperti ini. Nah, dimulai dari akhir 3 sampai dengan satu. Mungkin sedikit berbeda dengan, nah, untuk ref counter 0 di ini tuh hampir sama tadi dengan yang ref counter. Hanya kalau ref counter biasa tadi itu endingnya atau akhirnya itu satu. Berbeda dengan ref counter 0 itu, misal di sini tambahkan ref counter 0, itu endingnya pasti berakhir dengan 0. Jadi dimulai dari 2 dulu, 1 sampai 0. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada subtopik berikutnya yaitu Django Comment Tag. Jadi komen ini mengizinkan kita untuk memiliki section of kode yang harusnya diabaikan. Jadi misal di sini terdapat sebuah tulisan itu welcome everyone, everyone. Kemudian dengan tag comment, misalnya kira-kira seperti ini. Kemudian saya ingin menampilkan sebuah tulisan yaitu harusnya tuh tulisannya seperti ini. Welcome, ladies and gentlemen. Nah, kemudian kita tutup tagnya itu sini dengan komen dan juga jangan lupa tanda persennya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi karena eh, dengan penggunaan tag komen ini, jadi dia hanya mengabaikan tampilan dari dalam dalam tag komen ini. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman lain itu fungsinya kita mengenal yang namanya komen. Jadi di sini diabaikan. Jadi tidak akan tampil pada outputnya seperti itu. Biasa kalau di HTML itu dikenal dengan tag comment, nah seperti itu. Fungsinya sama. Kemudian comment description. Jadi kita bisa menambahkan sebuah pesan ke dalam komen. Nah, caranya bisa juga dengan seperti ini. Untuk memberi kita bantuan untuk mengingat apa yang kenapa kita menulis komen ini atau sebagai pesan kepada orang lain yang membaca kode ini. Jadi bisa di sini tambahkan juga dalam komen ini tuh this was the original welcome message seperti itu. Nah, kalau coba jalankan itu tetap tidak tampil nah seperti itu. Kemudian ada juga dengan nama smaller comment comment. Jadi kita bisa menggunakan teks seperti ini untuk mengkomen di luar dari kode. Commenting out kode. Jadi ini mempermudah untuk membuat smaller comment. Misal di sini everyone ini kita buat jadi sebuah smaller comment. Jadi kalau kita coba jalankan
Nah, yang jadi komen ini hanya bagian tertentu saja, yaitu pada tulisan everyone-nya saja. Kemudian untuk komen in view, nah view seperti biasa dituliskan di Python. Nah, Python comment ini dituliskan dengan Python comment ini dituliskan dengan karakter pagar seperti ini. Sebagai contoh, kita mengcomment out sebuah section dalam view, yaitu pada bagian testing. Bagian konteks. Sini kita ubah jadi seperti ini, maka dia ini hasilnya akan bersifat kenal sebagai tag comment. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik terakhir, yaitu Django include. Nah, yaitu include. Nah, tag include ini digunakan untuk memasukkan sebuah template ke dalam template sekarang. Nah, ini sangat berguna ketika kita mempunyai sebuah block of content yang sama pada beberapa page. Misal di sini terdapat sebuah footer, yaitu jadi kita buat dulu sebuah file baru di folder template, yaitu footer HTML. Nah, isinya yaitu seperti ini. Saya coba copy saja supaya cepat. Nah, isinya tuh bagian footer ini berisikan you have reached the bottom of this page. Thank you for your time. Nah, tulisan seperti ini kita ingin tampilkan ke semua bagian atau halaman dari eh, project kita ini. Misal pada halaman template kita ingin menampilkan seperti ini juga, maka kita ingin menampilkan tulisan ini. Kemudian di halaman details mungkin seperti itu. Nah, caranya itu kita tinggal pilih bagian halaman yang ingin kita tampilkan. Nanti yang berisi juga footernya. Jadi, misal di sini tambahkan dulu kata-katanya lah. Nah, pada page ini mengandung footer dalam sebuah template. Kemudian, nah kita ingin memanggilnya kata-kata yang sama pada halaman lain, yaitu dengan cara teks seperti ini. Kemudian kita ketik include, eh, include. Kemudian kita sebut nama filenya, yaitu footer HTML. Kalau kita jalankan seperti, waduh, nah kira-kira seperti ini. Coba copy. Nah, kalau kita jalankan, nah harusnya tampilannya seperti ini.
Cuman ini apa ya? Nah, kira-kira seperti itu. Harusnya tampilannya seperti ini. Mungkin ada beberapa error. Misal di sini mungkin perlu dicampur orang servernya. Nah, tuh. Nah, kira-kira seperti inilah. Footer HTML. Sini saya buat apa? Footer HTML. Itu mungkin perlu di. Nah, kira-kira seperti itulah. Ke kita juga bisa menambahkan sebuah variabel dalam include. Jadi kita mengirimkan variabel ke dalam template menggunakan keyword with. Jadi dalam file include ini kita bisa merujuk sebuah variabel dengan menggunakan sintaks seperti ini. Misal di sini terdapat sebuah file dalam template yaitu file menu HTML, kemudian isinya itu seperti ini. Nah, kita ingin tampilkan pada template seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, tuh masih error. Oh, mungkin di sini harus sedikit dimodif bagian views-nya. Di sini kita tidak perlu konteks dan request. Nah, kalau kita jalankan lagi, nah ini baru benar. Sini harusnya dimodif tadi bagian views-nya. Kemudian saya coba jalankan yang error tadi, bagian yang error tadi itu, nah yang ini tadi yang tidak tampil.
Nah, kalau kita coba jalankan, harusnya kan, nah seperti ini. Sini, nah seperti ini. Jadi harus ada diubah dengan view-nya tadi, sesuaikanlah dengan ini. Jadi untuk variabel ini include ini, ya bisa juga dalam bagian include ini ada terdapat lagi sebuah variabel. Itu misal di sini variabel me dan juga sponsor. Nah, untuk variabel me ini nilainya Tobias dan sponsor ini nilainya Waitress Schools. Nah, jadi kalau di bagian template HTML ini otomatis yang langsung tampil itu si nilai dari variabelnya ini itu ada Tobias dan Waitress School. Nah, itu untuk subtop untuk topik yang terakhir. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi eh, tutorial Django khususnya pada menu Django Syntax. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.